mengagungkan kepala, Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kami habis selain kami adakan mesbah keluarga dan mesbah pribadi, dan kami boleh menaikkan pujian penyembahan, kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, sehingga hubungan kami dalam roh ini bersama-sama bertemu dengan Tuhan di dalam alam roh ini dengan baik. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, waktu yang kami berikan tidak sia-sia. Kami boleh menikmati berkat Allah. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat 43. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Orang Nazaret lewat." Lalu orang buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Maka mereka yang berjalan depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh mereka membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekat Yesus, Yesus bertanya kepada orang yang buta itu, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Lihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan sekitar juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Mereka melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Kita patikan mutiara yang indah. Lihat orang buta ini, dia tidak cemu-cemu untuk meminta pertolongan Tuhan, lebih kepada kesembuhan sebab mata, di mana dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihilah kami. Yesus, anak Daud, kasihilah kami." Satu, Yesus belum bereaksi, tapi yang terjadi, orang banyak menentang. Orang bukan tidak peduli dengan penghalang buat itu. Tetap dia berseru, bahkan lebih keras lagi dikatakan pada 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur orang buta itu supaya orang buta itu diam. Namun semakin keras orang buta itu, "Anak Daud, kasihilah aku." Kenapa orang buta itu begitu bergaya dan semangat? Dia tahu Yesus satu pribadi yang perlu belas kasih. Dan apa kata Yesus? Dan Yesus bertanya pada orang buta, apa kata Yesus? Pada ayat yang ke-41, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Jadi orang itu membutuhkan apa? Pertolongan Tuhan. Matanya bisa melihat. Dia bikin pagi hari ini Tuhan juga bertanya kepada saudara, apa yang saudara kehendaki supaya Tuhan menolong saudara? Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyelesaikan masalah saudara. Tuhan menolong anak saudara yang sakit. Tuhan menolong suami saudara yang sakit. Tuhan menolong diri saudara yang sakit. Tuhan menolong saudara dalam jalan yang buntu, jalan sukar, jalan yang sulit, membuat menakutkan saudara hari ini, mungkin cemas, bingung dan segala-galanya.
Tapi firman Allah berkata pada pagi ini, atau Yesus berkata pada pagi hari kepada saudara, apa yang saudara kehendaki supaya Yesus perbuat bagimu. Enak. Kau akan mengerti firman. Hari ini apa jadi kebutuhan saudara? Saudara katakan. Kalau buta, orang buta, kelikan mata. Dan hari ini Tuhan tolong bisnis saya dan karakter. Tolong anak saya sakit. Tolong suami saya sakit. Tolong istri saya sakit. Tolong bisnis saya dalam keadaan sulit. Usaha saya, rumah tangga kacau dan segala-galanya. Ingat, apa yang Tuhan katakan pagi ini, percaya Tuhan berbicara secara pribadi. Ingat, hari Tuhan berbicara kepada saudara apa yang Tuhan mau, apa yang saudara minta hari ini. Katakan, aku akan perbuat bagi. Orang buta itu cerita matanya, dan orang buta itu. Dan hari ini, sesulit apapun, sesukar apapun, di tahun yang baru ini, di bulan yang baru, apa yang berbuat saudara, katakan pagi ini, terimalah dengan iman. Kata-kata iman, bukan ragu. Kata-kata iman, iman timbul dari pendengar firman. Katakan pagi ini, Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong menyelesaikan bisnis saya. Hanya Tuhan bisa menolong pekerjaan saya. Hanya Tuhan yang bisa membuka jalan buat pekerjaan anak saya, suami saya, istri saya, cucu saya, dan segala-galanya. Apa katakan pagi ini? Katakan pagi ini, jeritlah kepada Tuhan pagi ini. Di tahun yang baru, bulan yang baru. Katakan pada Yesus, bukan pada manusia. Sebab Yesus berkata pada pagi hari kepada kalau 2000 tahun yang lalu Yesus berkata pada orang buta, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Tapi hari juga berkata, apa yang saudara kehendaki supaya Yesus berbuat bagi saudara. Orang buta itu berkata, jawab orang buta itu, Tuhan supaya aku dapat melihat. Tuhan supaya engkau selesaikan masalah saya. Tuhan buka jalan mata pencaharian saya. Berkati bisnis saya, karena engkau tidak tolong apa yang akan terjadi. Kalau engkau tidak sembuhkan anak saya, apa yang terjadi? Kalau engkau tidak tolong suami saya, apa yang terjadi? Kalau Tuhan tidak tolong istri saya, apa yang terjadi? Kalau Tuhan tidak tolong anak saya, dan segala-galanya kita katakan hari ini dengan iman. Kalau Yesus berbicara kepada orang buta ini, bahkan Tuhan berbicara kepada saudara pada pagi hari. Hanya Allah, ingat, saya Allah. Menjeritlah pada pagi hari ini, katakan, Tuhan, tolong saya. Dan orang itu kata, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tuhan, tolonglah aku, supaya bisnis saya bisa berjalan kembali. Sembuhkan anak saya. Dan segala katakan pada dia dengan kata-kata iman. Ingat, iman timbul dari mendengar firman. Percaya, hari ini di bulan yang baru, Tuhan akan selesaikan persoalan. Tuhan membuka jalan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan menyelesaikan rumah tangga saudara. Tuhan akan memberkati apa yang butuh saudara. Amin. Benar Bapa di surga, ampuni dosa kami, banyak kami kurang yakin akan Engkau. Sebab firman Allah berkata, iman ini kepada firman. Kami mohon pertolongan Engkau sesuai dengan apa yang dibuat kami. Hari kami terima pertolongan, kesembuhan apapun yang kami mohonkan. Engkau kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawat, para TNI, para Polri. Maka mereka-mereka yang berjuang di depan orang virtual, berkati mereka, keluarga mereka. Biarlah kasih Tuhan tetap melimpah buat negara kami. Kasih Tuhan tetap mencintai pada negara kami. Berkati mereka sebagai pemimpin
ekonomi negara kami, Engkau juga akan membuka jalan segala yang kami lakukan semua kepada pandemi baru ini. Terima kasih Bapak, segala kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Amin.